Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Semangatnya mana? Kenapa lemas sekali? Ini masih pagi, baru jam 7. Belum sarapan, Pak. Lapar, Pak. Ibu. Tadi Ibu belum masak nasinya. Belum Jadi minum tuh, Pak. dibantu, makanya dibantu siap-siap pagi biar kamu juga bisa sarapan. Nah sekarang kalau Pak Guru bilang selamat pagi, Pak Guru mengucapkan selamat pagi, kalian jawabnya dengan mengepalkan tangan, jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, lulus semua. Oke? Iya, Pak. Kita coba lagi ya. Selamat pagi anak. Lulus semua. Ya, Semua. Amin. sekali lulus semua. Tujuannya dari kelas ini kan lulus. Ada yang mau dengan Pak Guru lagi tahun depan? Nggak mau, Pak. Nggak mau, Pak. Pak Sigit galak. Ya, hari ini 1, 2, 3, 4, 5 hadir semua ya? Hadir. Nah, ya, hadir semua, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang pilek ini udah mulai musim hujan, kalian harus jaga kesehatan ya. Kalau Ya. kalian sakit, mending tidak usah masuk daripada menulari temannya atau nanti dikira kalian COVID nanti. Ya, makanya jaga kesehatan. Kemudian mari kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas Mas Ivan, tolong dipimpin teman-temannya berdoa. Mas. Ya, Pak, siap. Mari teman-teman kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Ivan. Semoga doa tadi bisa melancarkan kita dalam belajar hari ini. Ya. Nah, anak-anak, tadi bilangnya belum sarapan ya, tapi Pak Guru lihat tadi sudah ada yang jajan di depan sekolah. Purnomo itu, Pak. Di depan sekolah memangnya jam segini itu sudah ada penjual apa? Sosis goreng, Pak. Sosis goreng. Ya, Goreng, Pak. Apa goreng? Banyak ya yang jual makanan pagi-pagi. Banyak, Pak. banyak, Nah, terus, Pak. menurut Pak. kalau yang jual makanan ini kalau bulan puasa gimana? Mereka gimana? Ya tutup, Pak. Tidak jualannya sore itu. Libur, Pak. Libur. Jualan pas ngabuburit. Jualan takjil, Pak. Nggak jualan, Pak. Nggak tahu Nggak jualan di jualan. mana, ketemunya hanya di sekolah. Ini di sekolah? Oh, sayang sekali ya. Padahal harusnya mereka masih tetap bisa jualan. Lah kalian tiap bulan puasa itu kalian jajannya bukan makanan tapi jajan mainan kan? Iya. Jajan kuota, Pak. Kalau siang, Pak. Jajan kuota. Oh, apa pasang berdua? Bisa. Makanya walaupun mereka tidak bisa jualan makanan lagi, mereka tetap bisa menjual hal lain seperti yang kalian butuhkan, mainan itu tadi. Nah, kalau kamu perhatikan, apakah mereka ini termasuk seorang wirausaha atau tidak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Termasuk, Pak. Makanya harus bisa berpikir atau membuat keputusan. Kalau misalkan tidak bisa jualan lagi di bulan biasa, di bulan puasa, maka harus jualan yang lain karena dia tetap punya kebutuhan hidup kan. Iya, Pak. Nah, suatu saat nanti kalian belum tentu semuanya akan jadi pekerja. Kalian bisa saja menjadi seorang pengusaha. Makanya hari ini kita akan belajar untuk menjadi pengusaha atau Usaha. Nah, hari ini kita akan belajarnya dengan cara mandiri dan juga berkelompok. Nanti Pak Guru kita akan diskusi secara sendiri-sendiri dan juga kita diskusi secara berkelompok. Nanti anak-anak ketika berdiskusi silahkan untuk diskusi dengan aktif ya. Kemudian nanti ketika mencari bahan-bahan dari sumber-sumber juga aktif. Karena apa? Karena kalian sudah kelas 6, kalau kalian tidak serius mengikuti pembelajaran,
Nanti kalian tidak bawa pulang apa-apa, cuma bawa pulang bercanda. Oke? Bisa? Iya, Pak Guru. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Nah, sekarang pertama-tama kalian perhatikan video yang akan Pak Guru tampilkan. Kita perhatikan bersama, harus diperhatikan secara baik-baik karena video ini akan jadi dasar kalian dalam berdiskusi. Bisa? Bisa. Bisa Pak Guru. Nah, kalau butuh alat-alat untuk mencatat, silakan nanti dicatat hal-hal yang penting yang kamu amati dari video ini. Baiklah, Pak Guru tampilkan sebentar ya. Berarti dicatat, Pak. Kalau ada yang menurutmu penting, kamu boleh catat. Oke. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mari kita amati bersama ya. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak. Omset mereka menurun drastis, bahkan ada yang tidak kuat berjualan dan memilih menutup tempat usahanya. Namun bagi sejumlah pelaku UMKM, masa pandemi juga merupakan momen untuk mencari jalan agar lebih berkembang. Seperti pengrajin daun pandan yang berada di Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Berdiri sejak tahun 2007, usaha kerajinan berbahan baku daun pandan ini mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah dalam 1 bulan sebelum pandemi COVID-19. Namun kini turun drastis karena permintaan pasar semakin berkurang. Hadi, pemilik UMKM kerajinan pandan ini mengatakan selama pandemi COVID-19 produksinya menurun drastis dan kehilangan omset hingga 70%. Terlebih saat ini beberapa proyek pameran di dalam maupun luar kota terpaksa dibatalkan sehingga kesempatan untuk menjual dan memperkenalkan produk anyamannya tersebut hilang. Namun Hadi tak patah arang untuk tetap mempertahankan usahanya. Ia lebih memperkuat promosi dan penjualan secara daring. Baiklah, sudah diamati ya. Sudah, Pak. Dari video tadi, anak-anak menangkap ada masalah apa? Apa yang masalah yang kalian dapat? Ya kenang kok konfirmasi mana. Pak, pandemi, Pak. Jualannya sepi. Jualannya sepi ya. Padahal tadi Orangnya pada di rumah, Pak. ketika belum pandemi omsetnya berapa tadi? Apa ya? Jumlahnya banyak, Pak. Ratusan? Uangnya. Juta. Ratusan juta. Ya kita anggap aja omsetnya 100 juta. Turunnya tadi 70% kan? Ya. Berarti kira-kira Iya, Pak. sekarang. Jadi 30-an. 30 jutaan ya. Kira-kira kalau seperti itu turunnya banyak atau enggak? Banyak banget, Banyak Pak. banget. Faktor utamanya turunnya tadi kenapa? Apakah produknya berkualitas? Kalau tadinya offsetnya dapat seratusan juta berarti produknya laku kan? Terus pandemi jadi nggak laku. Kenapa? Karena Karena jarang keluar, jadi jarang beli, jarang orang-orangnya lihat, pada Pak. PPKM. Betul Ya. sekali, tidak ada Nggak boleh keluar. pembeli. Sama juga kalau kamu itu punya usaha suatu saat nanti, misalkan kalian bisa bikin batik kayak gini ya. Kalian bisa bikin batik, membuat batik, tapi kalian tidak bisa menjualnya, ya kalian tidak akan mendapatkan keuntungan. Ya, betul sekali. Makanya yang namanya menjual atau bagaimana kita bisa lihat barangnya itu sangat penting sekali. Nah, sekarang dari kondisi tadi pengrajin tas tadi,
kita sudah sama-sama sepakat penyebabnya adalah tidak ada pembeli ya. Maka nanti kalian akan secara berkelompok mendiskusikan tentang hal ini. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang Pak Guru. silahkan berkelompok 3 anak ya. Nah, kemudian Mbak Yulia, Mbak Zulfa, dan Mbak Uswatun, Oke. Mbak Siti, Mbak Ayu, Mas Purnomo, dan Mas Toyo. Ini Mas Uto sama Putri, Mbak Putri jadi 1 berdua ya. Cie. Sekarang berkelompok kursinya kita biar berdekatan. Kemudian Pak Guru bagikan LKPD ini. Silahkan diambil di meja Pak Guru. Dibawa ke kelompoknya, kemudian kalian amati dulu. Pak Guru jelaskan dulu apa yang harus kalian isikan di LKPD. Perhatikan baik-baik penjelasan Pak Guru ya. Iya, Pak. Siap. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Guru. Nah, pertama LKPD ini tentang berwirausaha ya. Baca dulu petinya nanti, kemudian isikan kelompokmu, kemudian nama-nama anggotanya, dan diingat ini hanya untuk pembelajaran ini kita hanya menyelesaikan dari nomor 1 sampai nomor 4, nomor 5 dan 8 besok. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Yang pertama dari diskusi kita tadi, tanya jawab kita tadi, kalian tulis permasalahannya apa dan penyebabnya apa di nomor 1 ini. Kemudian kalian bisa menggunakan berbagai sumber, baik buku, bahan ajar yang kemarin Pak Guru bagikan, kemudian internet dengan HP kalian, tentang solusi-solusi yang mungkin diterapkan. Solusi untuk mengatasi masalah yang kamu tulis di nomor 1 tadi pastinya. Dan ingat dalam menggunakan HP, ingat peraturan kita yang telah kita sepakati ya. Kalau kalian melanggar, HP-nya tak sita. Kemudian setelah kamu mendapatkan solusi-solusi, bisa boleh lebih dari 1, 2, 3, 4, sampai 10 boleh. Kemudian kalian diskusikan solusi mana yang tepat. Solusinya bisa 1, 2, 3. Paling enggak ya 3 ya. Ya, paling 1. Ya. Iya, Bapak. Kemudian kamu tulis alasannya. Yang penting alasannya ini. Kenapa kok kamu milih yang itu. Terus nanti ketika diskusi kalian berikan komentar. Paham? Paham, Pak. Baiklah. Kalau paham, sekarang kalian bisa mulai mengerjakannya. Kalian bagi tugas, jangan semuanya buka HP, ada yang buka HP, buka buku lain, bisa datang ke perpus juga boleh. Kamu cari sana, bawa ke kelas tapi ya. Nggih. Iya, Pak. Ingat, harus serius. Mbak Yuli yang buka HP, Mbak Yuli yang buka HP, aku HP-nya nggak ada kuotanya. Mbak Yuli. Mawa. Oke, ibu sekolah. Selfie dulu, selfie. Mbak. Purnomo. Purnomo nggak boleh. Ayo digarap, ayo. Itu apa jadi Utaya kelompokmu gak ning kene ono. solusinya? Pakai wifi sekolah boleh. Passwordnya 1, 2, 3, 4, Coba yang 5, 6. nyatet ya, Sulfa. Oke, siap, Bu. Mbak. Pak Guru akan jalan-jalan memeriksa aktivitas kalian ya. Pak Purnomo buka Mbak YouTube. Uswatun, ini apa ya solusi yang tepat ya, Mbak Yuli? Itu Pak Yuli. Ayo kita cari di Google. Jadi apa ya solusinya? Ketemu solusinya? Itu ya masalahnya karena itu ya pandemi itu ya. Ya, karena pandemi. Cari solusinya. Hati-hati ya. Cari solusinya nanti berkaitan cara menjualnya. Coba kalian cari mungkin dari usaha-usaha yang lain yang sudah berhasil. Ayo Purnomo cepat.
soalnya sulit sekali, Pak. Mudah-mudah. Saya pusing, Pak. Kamu diskusi. Mbak Putri, ayo nirun wae kelompok. Saya ibu ngelek, iki wis Pak. rampung. Pak, ini Nah, sudah. ceritanya malam Kalau Mobile sudah- Legend. Gimana ini, Pak? Tak sita loh. Sita aja, Pak. Nanti yang ambil orang tuamu. Pak Sigit Ya. sudah selesai, Pak. Ya, bagus, sudah selesai. Sudah di- Pak Guru, kelompok Ya. 3. Ya, kalau gitu sekarang bisa salah satu kelompok mulai dulu untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa ya? Cap Cicup. Siapa dulu yang mau berminat? Kelompoknya Mas Purnomo. Ya, itu Utoyo yang membacakan, Pak. Ya. Mas Utoyo kaku. Mas Utoyo kaku. Ya, Pak. Fotonya jadi patung. Ayo yang lain dulu, boleh. Oke, Mas Utoyo. Mas Utoyo kaku, yang lain dulu boleh. Zulfa, Pak. Mawar. Ayo jangan lempar-lemparan. Loh, Bu Ustadz tadi aku udah yang nulis toh. Dibagi makanya tugasnya. Ya udah. Sekarang siapa? Cepat. Nanti nggak istirahat kalian molor kalau kalian lama menyelesaikan. Iya Pak, aku yang maju deh Pak, aku. Nah. Oke, masalah yang dibahas apa kelompok Mbak Sulfa? Tadi yang dicari itu adalah sepinya pembeli karena pandemi ya Pak. Solusi Ya, yang kemudian? paling relevan itu saya sama kelompok itu tadi memutuskan untuk bikin online shop Pak. Bikin online shop, bagus, Jadi cerdas. Bukalapak Kenapa? ya. Alasannya? Jadi alasannya supaya memudahkan akses pembeli. Jadi tidak melanggar PPKM, tapi mereka tetap bisa menikmati barang-barang dari kita, Pak. Ya, bagus. Kelompok lain apakah setuju? Setuju. Setuju, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Sulfa. Ya, bagus sekali, benar sekali ya. Dengan bisa berjualan secara online, itu kita bisa mengurangi batas-batas atau kesulitan-kesulitan, terutama dalam masa PPKM yang tidak boleh bertemu langsung. Sedangkan kalau online itu mau jualan apa saja, di mana saja, bisa. Kemudian, ada yang lain atau dari kelompok lain ada solusi lain? Silahkan. Ada solusi lain? Mas Purnomo. Mas Pur tadi bukannya yang lain, Pak. Enggak, Bang. Purnomo mumet, Pak. Makan. Gimana Mas Pur? Ya, Pak, ini tadi kelompok saya mengerjakannya. Menemukan solusinya itu menjual dari rumah ke rumah. Menjual dari rumah ke rumah. Oke. Yang namanya wirausaha harus kerja keras ya. Kalau misalkan tidak bisa menjual di toko ya harus datang ke rumah-rumah. Tapi apakah ini sesuai atau tidak? Ya, kalau memang ini jalan yang bisa harus ditempuh ya sesuai saja, karena daripada tidak dapat keuntungan kan. Nanti ditangkap Satpol PP gimana, Pak? Enggak, boleh berjualan ke rumah-rumah itu boleh. Oke, baiklah. Untuk kelompok lain kita pre-memori. Langsung saya bahas secara keseluruhan. Baiklah, dari solusi-solusi yang sudah
diusulkan oleh kelompok-kelompok kalian semua tadi, ada berjualan online, ada membuat reklame komersial agar produknya dikenal, kemudian ada juga sampai melakukan ekspor, dijual ke luar negeri. Betul sekali ya, semuanya cerdas. Yang pertama, dengan online tadi bisa mempermudah akses jual beli. Yang beli juga mudah, yang jual juga mudah, tinggal mengirim paket. Tapi dalam jual beli online ini kan butuh iklannya, butuh komersialnya, maka harus bisa membuat reklame komersial. Ya kan, masa jualan online isinya cuma tulisan, kan harus ada penampilan yang baik dari produk tersebut agar menarik konsumen. Bisa juga dengan mengekspor ke negara lain. Ya, Pak Ivan silahkan ke belakang. Pak Ivan, Mas Ivan ke belakang boleh. Jangan lama-lama. Kemudian ekspor. Kalau kalian baca berita-berita Siti malah selfie. Perhatikan Pak Guru. Pak, nggih Pak, maaf Pak. HP-mu nanti berikan Pak Guru ya setelah istirahat. Nggih Pak. Sampai mana tadi? Ekspor. Kalau kalian tadi mencari, akan ketemu contoh ekspor. Jadi ada pengusaha keripik tempe. Tahu keripik tempe? Tahu, Pak. Itu ya keripiknya. Ya. Taunya mendoan, Pak. Mendoan itu kan enggak renyah. Kalau keripik itu renyah. Nah. Jadi keripik Alot, ini Pak. sudah sampai bisa dijual ke berbagai negara di Eropa. Kenapa? Keripiknya sama aja, tapi dia dikemas dengan bentuk yang menarik. Jadi sudah keripiknya itu kualitasnya bagus dan juga dikemas atau ditampilkan dengan bentuk yang menarik sehingga ini bisa sampai laku di luar negeri. Nah, kalian besok apakah mau jadi pengusaha yang keuntungannya ratusan juta? Mau, Pak. Mau Pak. Kalau mau bisa kalian mulai dari sejak saat ini. Kalian bisa kan jualan di sekolah, bisa kalian bikin Saya kerja di luar negeri Pak. Aku pengen jadi PNS, Pak. pengen jadi PNS saja. Ya PNS kan boleh berusaha, berwirausaha juga boleh. Ada larangannya kan ya ada. Pak Guru juga pengen berwirausaha tapi belum bisa. Gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari. Sekarang kalian perhatikan yang Pak Guru tampilkan ini, kita akan lebih mendalaminya. Silahkan nanti kalau ada hal yang penting yang perlu dicatat ya. Siap, Pak Guru. Oke, Pak. Terus. Soalnya jangan sulit-sulit Pak. Bukan soal. Ini penjelasan Pak Guru. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Sambut, Guru. Pak. Sudah, Pak. Ya, ini adalah business plan atau rencana usaha. Ada banyak sekali. Kalau tadi kalian berminat jadi pengusaha kan? Nah, yang pertama kalian harus mengenal dulu yang namanya wirausaha itu apa toh? Apakah slide-nya berganti? Berganti, Pak. Ya, bagus. Yang pertama yang namanya wirausaha itu dia harus memiliki usaha atau membuat usaha dan ada usahanya. Misalkan kamu memiliki pabrik pembuatan pembuatan pensil gitu, tapi tidak bekerja, tidak ada usahanya, tapi nganggur juga. Kemudian membuat seorang wirausaha juga bisa membuat suatu usaha sendiri. Dia harus ada minimal 3 ini. Nah, kalau beli usahanya orang lain gimana, Pak? Bisa. Ya, namanya banyak juga yang namanya sekarang disebut dengan investor atau ya yang lain. Itu. Nah, contoh-contohnya di sekitar kalian sebenarnya banyak sekali, dari penjual makanan tadi pagi yang di depan sekolahan, kemudian mungkin tetanggamu buka warung, itu juga sudah usaha. Tapi yang ngetren sekarang itu disebut dengan UMKM.
Nanti kalian bisa cari sendiri UMKM ini apa. Tapi ini secara garis besar adalah usaha dari masyarakat kecil, menengah. Kemudian contohnya bisa kerajinan, bisa juga seperti batik ini, kemudian juga makanan, ini bakpia ya. Kemudian yang namanya orang berusaha atau wirausaha itu harus ada sikap-sikapnya, beda dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Wirausaha kan punya usaha sendiri, ya kan? Kalau punya usaha sendiri itu berarti keuntungannya berdasarkan dari kerja kerasnya sendiri. Kalau dia kerjanya malas-malasan, otomatis keuntungannya sedikit. Kalau dia kerjanya keras, keuntungannya banyak. Seperti pedagang yang kalian sering lihat di rumah, keliling-keliling di jalan-jalan itu, kira-kira kalau hujan, kalau panas, apakah mereka masih bekerja? Masih kerja tidak? Masih keliling nggak? Masih, Pak. Wow. Masih. Ya, misalkan jualan cilok atau jualan bakwan Malang gitu kan. Kalau hujan-hujan kan justru peluangnya. Karena akan banyak yang beli. Atau mungkin ada yang jualan sayur. Jualan sayur itu kalau pulaan jam berapa? Kita masih tidur, mereka Jam sudah 3, pulang. Pak. Jam 3, jam 2, betul sekali. Kenapa? Kalau terlalu siang akan kehabisan, terus nggak jualan, ya kan? Kemudian seorang wirausaha itu juga harus inovatif. Inovatif itu seperti apa? Harus ada hal yang baru, bukan cuma ikut-ikut yang tetangganya, ikut-ikut yang lain, atau melakukan yang sudah-sudah dengan begitu-gitu saja. Seperti tadi, orang jualan di depan sekolahan, jualan makanan. Nah, kalau misalkan bulan puasa lah jualan apa? Masa jualan makanan? Malah didemo kan? Malah digerebek Satpol PP nanti. Maka ganti jualan mainan. Karena kalian suka sekali beli mainan di bulan puasa. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Makanya seorang wirausaha menangkap peluang itu, dia memahami peluang itu, kemudian dia ambil resikonya, dia terapkan. Kalau biasanya jualan cilok, jualan pentol, kemudian ganti jualan mainan, itu kan beresiko ganti jualan itu. Tapi kan dia ambil. Jadi peluang dan resiko ini, ambil resiko ini harus sesuai. Jangan sekedar resikonya besar terus diambil gitu saja kan. Jadi resikonya harus mendatangkan peluang atau keuntungan yang besar. Kemudian seorang wirausaha itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Baik produknya atau jasanya dan juga ke lingkungan. Misalkan seorang wirausaha yang dia jualan bakso, misal, dia harus tanggung jawab baksonya harus enak. Betul. Itu kan tanggung jawab kepada konsumen. Kalau baksonya nggak enak gimana? Nggak laku, Pak. Laku. Kemudian dia juga harus tanggung jawab ke lingkungan. Misal dia menjaga kebersihan di sekitar tokonya atau warungnya. Kalau seorang pedagang bakso tapi depan warung gitu kumuh gimana? Kamu mau jajan nggak? Nggak mau, Pak. Kotor. Karena dampak dari tanggung jawab ini bisa berpengaruh langsung kepada keuntungannya dirinya sendiri dan juga kepada pelanggannya. Tuh. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut. Kemudian tadi ada yang usul untuk ekspor. Ekspor itu apa toh? Ekspor itu menjual dan mengirimkan barang ke negara yang lain. Betul. Nah, ini yang bisa melakukan bukan hanya negara, tapi pengusaha bisa. Harus ada apa? Harus ada ketersediaan yang melimpah. Kalau kamu tidak punya yang melimpah atau negara tidak punya persediaan yang melimpah, ya nggak mungkin diekspor kan. Negara kita juga butuh. Dan juga ada kebutuhan negara lain. Walaupun kita punya hal yang melimpah, misalkan kita punya air melimpah atau pasir melimpah, kalau tidak ada yang butuh, ya ngapain? Kemudian keuntungan dari ekspor apa? Peningkatan pasar. Dari pengusaha sendiri bisa meningkatkan pasarnya atau tempat dia bisa jualan. Kemudian meningkatkan pendapatan, dan kalau negara bisa meningkatkan devisa. Lanjut, kalau lawannya ekspor adalah impor. Kalau tadi keluar, sekarang masuk.
sekali dengan Keluar cara masuk, Pak. memasukkan barang ke negara kita, bukan negara lain ya. Nah, diklik kembali nggak bisa ya? Pak, Nah. negara lain itu luar negeri ya, Pak? Pak Guru salah tulis ini, harusnya negara sendiri. Tuh. Oke? Oke, Bapak. Tapi ini juga nggak salah tulis, Pak Guru benar nulisnya ini membeli dan memasukkan barang dari negara lain. Berarti kamu beli barang dari negara lain, kamu masukkan ke negaramu, kan gitu. Ini kan Iya, dari. Pak. Oke. Kemudian, Oke. kenapa kita melakukan impor? Karena kita butuh, ya kan? Kemudian ada penawaran dari negara lain, ada dananya. Kalau nggak ada dananya, nggak ada uangnya, jangan impor. Nanti harus utang. Kemudian dampaknya, ya banyak produk kita yang kalah dari luar negeri. Kemudian, tadi ada juga yang menyarankan untuk jual beli online. Maka dalam jual beli online itu butuh reklamanya, butuh ada komersialnya. Reklama komersialnya yang sudah kalian pelajari adalah reklama untuk kepentingan bisnis. Di situ harus ada informasinya, menarik, gunanya untuk keuntungan. Nah, kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku bahan ajar yang sudah Pak Guru bagi. Nah, yang akan kalian buat besok reklame audiovisual ya. Nah, kita akan mendalaminya besok, tapi secara garis besar ini harus bisa dilihat, didengar, peningkatan pemasaran. Dari penjelasan Pak Guru, kalian ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak, itu yang kita pelajari hari ini. Baiklah. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja, anak-anak? Ekspor, impor. Ekspor, impor, reklame. Jual online. Iya, betul sekali, betul. Kita belajar menjadi usaha dengan mengenal sikap-sikapnya, kemudian mengenal apanya lagi? Tekniknya. Jualannya, bisa jual impor, ekspor, kemudian bisa jual ekspor, kemudian juga melakukan penjualan secara online ya. Paham semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Guru nggak yakin dengan pemahaman kalian, maka kalian kerjakan soal yang Pak Guru bagikan ini secara mandiri. Aduh. Ya Allah. Ulangan, Pak. Guru bagikan silahkan dikerjakan. Waktu kalian 5 menit. Kerjakan. 5, 4, 3, 2, 1. Kumpulkan ke depan. Di balik. Kurang sedikit lagi, Pak. Kurang 6 soal, Pak. Jangan buka LKS, jangan buka bahan ajar. Saya buka punya teman, Pak. Tidak boleh. Yuli nomor 2 apa? Sudah waktu habis. Selesai nggak selesai kumpulkan? Kurang, Pak. Belum selesai, Bapak. Ya Allah. Mau istirahat ya? Oh. Mau. Wes diawur ae, Mbak. Pak diawur ae. Jangan diawur. Ya udah Pak Guru tambahi waktunya. Itu Bu Zulfa nyontek Puspatun, Pak. Ya Allah. Aduh. Pak buat PR aja. Iya, PR aja, Pak. PR terus. Nanti ada PR sendiri. Oke, kumpulkan ya. Sudah. Lihat Google, Pak. Ya, Pak. Udah kumpulkan, Pak. Kumpulkan aja, kumpulkan. Habis. Tinggal. Kelas 6 mengerjakan lama. Sudah, Pak. Oke, kumpulkan. Sudah. Semuanya sudah kumpulkan ya. Jangan lupa diberi nama. Pak Guru. Nah, terima kasih. Nanti Pak Guru umumkan hasilnya di lain kesempatan. Ya. Dari yang sudah kita lakukan hari ini, apakah anak-anak merasa senang? Senang, Pak. Happy. Senang, bisa pakai HP ya? Makanya diajarin nyari uang yang banyak. Uang memang memberi kesenangan. Tapi, dari belajar kita hari ini, kalian harus meningkatkan keaktifan ya. Jangan menggantungkan diri kepada yang pinter. Kalian semua pinter, cuma
perlu ditunjukkan. Tertunda ya, Pak. Ya. Jangan menggantungkan diri ya. Kalau sudah senang belajarnya, jangan cuma menggantungkan diri. Aktif, semangat, ikuti pembelajaran dengan baik untuk pembelajaran kedepannya. Karena pembelajaran besok kita akan membuat video, reklame, audio, visual dari yang solusi kalian tadi sendiri kan. Kita akan memasarkan suatu produk, kalian buat video. Pakai HP lagi, bisa pakai TikTok, bisa pakai HP jadul, Pak. HP jadul. HP-nya kan salah satu saja. Nanti yang lain bisa jadi. Oke. Baiklah, itu untuk hari ini karena waktunya sudah mau pulang. Kalian mau pulang atau nginep? Kalau mau pulang, mari kita berdoa dulu biar belajar hari ini bisa dimaknai dan kalian selamat sampai di rumah. Amin. Nah, dipimpin lagi berdoa. Ya teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang Pak Guru. Loh, nah, kalau Mas gitu. Hati-hati di jalan ya. Ya, Pak. Ya. Ada guru. Hatinya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Siang, Mbak. Jawabnya kalau selamat siang gimana tadi pagi? Siang. oh iya ya. Siang. Siang, yes. Siang. Tetap semangat lulus. Dadah, hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Salim, Pak Salim. Salim. Ya, sudah demikian berteaching dari saya. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dan juga Bu Kori dan Pak Putih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya dipersilahkan Bu Wulan untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi penampilan berteaching dari Pak Sigit. Secara keseluruhan menurut saya sudah bagus. Tadi untuk kegiatan apersepsinya mau masuk ke pembelajaran itu juga sudah sesuai. Jadi Pak Sigit bisa masuk ke materi itu bisa pas seperti itu. Tapi untuk kegiatan awal tadi sepertinya belum, setelah berdoa itu tadi belum ada ini ya Pak, mengecek kehadiran siswa sama belum menanyakan kabar atau tujuan pembelajaran, sepertinya mungkin terlupa ya Pak. Jadi langsung ke apersepsi. Sudah. Oh sudah. Iya. Tadi kok sepertinya ini. Terus untuk kebagian intinya tadi pengorganisasian peserta didik membagi kelompok, kemudian disuruh mengerjakan LKPD, itu juga ada dari langkah-langkahnya juga sudah terlihat pembimbingan siswanya. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan juga memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bisa mengomentari dari yang dipresentasikan oleh kelompok yang presentasi. Kemudian dari kegiatan akhir, kegiatan penutup ya Pak, tadi sebelum mengerjakan evaluasi juga sudah ada membuat kesimpulan, jadi bertanya kepada siswa, kemudian guru juga melakukan penegasan terhadap materi, tetapi mungkin penegasannya perlu ditambah lagi nih Pak, seperti itu. Ya, Bu. Terus tadi mengerjakan soal evaluasi juga sudah, ya keseluruhan sudah bagus Pak Sigit. Begitu komentar dari saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wulan. Terima kasih Bu Wulan, Pak Pur. Terima kasih Bu Wulan atas tanggapannya. Selanjutnya silakan Bu Kori. Iya, baik, terima kasih Bu Wulan, Pak Sigit juga tadi sudah menampilkan untuk urutan yang pertama ya Pak Sigit.
dari perangkat yang ditampilkan, kemudian pada tahapan-tahapan pembelajaran membuka kegiatan inti sampai dengan menutup sudah tergambar jelas begitu. Jadi tahapannya muncul walaupun dalam durasi yang hanya 30 menit. Saya ingin memberikan masukan ini saja Pak Sigit. Memang kalau untuk penguatan kan di akhir nih, banyak di perangkat Pak Sigit itu yang dibuat adalah penguatan di akhir. Jadi ingin mengeksplor terlebih dahulu pemahaman siswa, cara berpikir siswa untuk menemukan solusi ataupun hasil apa yang akan diperoleh dari aktivitas mereka dalam pembelajaran. Tapi jangan sampai lupa PPT atau media pembelajaran yang Bapak Ibu tampilkan itu pada saat proses pembelajaran diperlihatkan, gitu nggih. Walaupun kita tetap terus menyampaikan secara verbal, tetapi si media itu tetap hadirkan. Itu untuk membantu siswa melihat kembali. Walaupun di depannya ada LKPD-nya langsung, LKPD yang mereka terima satu-satu nggih, tetapi misalnya pada tahapan itu, tahapan pengerjaan LKPD, jangan lupa di layar itu ditampilkan LKPD-nya. LKPD-nya, sehingga siswa yang mungkin tidak jelas dengan, misalnya kan berkelompok ada 5, barangkali kan 5 orang ini tidak akan menghadapi LKPD-nya dengan jelas nih, karena kan bersama-sama mungkin porsinya ada yang hanya di pojok saja dan sebagainya, maka siswa bisa fokus pada layar yang Bapak Ibu tampilkan. Kemudian sambil kita mengingatkan kembali, misalnya pengerjaan mereka dan sebagainya, anak-anak perhatikan nomor 1, atau kalau sudah nomor 1 silakan nomor 2 dilihat kembali yang seperti ini dan sebagainya, mengingatkan terus agar tidak ada siswa yang tertinggal. Kadang siswa di dalam berkelompok kan ada yang kadang memilih-milih ya Bapak Ibu ini, walaupun kita sudah buatkan kelompok sendiri kan kadang kecenderungannya saya lebih nyaman atau lebih suka ketika berdiskusinya dengan yang ini saja. Ada yang satu mungkin ditinggalkan atau tidak diikut sertakan. Nah, yang tidak diikut sertakan ini bisa sambil melihat di layar yang Bapak Ibu tampilkan di kelas. Gitu, saya lebih ke situnya sih Pak. Kemudian kalau tadi di akhir sudah ada kesimpulan yang disampaikan, kemudian juga tidak lupa ada motivasi yang diberikan juga. Ingat bahwa guru itu adalah yang paling digugu dan ditiru ya Bapak Ibu. Sehingga di tahapan menutup ini penting sekali Bapak Ibu memberikan motivasi. Entah itu motivasinya berupa mempelajari kembali kah, atau tindakan apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk hal baik yang harus dibiasakan kepada siswa. Kadang kalau kita di rumah, misalnya saya saja meminta anak saya untuk belajar itu sulitnya luar biasa. Tetapi ketika saya bilang ke gurunya, Bu mohon nanti kalau mau pulang dibilangkan ke anak-anak jam sekian belajar. Sampai rumah itu bakal betul-betul jam itu akan belajar. Karena memang yang digugu ditiru adalah yang disampaikan oleh gurunya dibanding orang tuanya. Begitu nggih, terutama ini di sekolah dasar kan seperti itu. Maka itu kuncinya Bapak Ibu untuk menyisipkan hal-hal baik yang harus dilakukan oleh siswa. Belajar apa besoknya untuk menyiapkan diri. Jadi ketika datang ke sekolah itu punya bekalnya dulu nggih Bapak Ibu nggih. Sehingga kalau Bapak Ibu akan melakukan aktivitas tertentu, aktivitas pembelajaran yang mungkin mengerjakan dan sesuatu, mereka di sini sudah ada isinya walaupun cuma sedikit. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Pur. Kemudian ini Pak Budi tadi terkendala listrik padam, tapi apakah sudah berada di layar kembali dereng ya? Oh sampun. Nggih. Halo Pak Budi. Nggih Bu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Tadi ada tamu. Salah satu teman jadi rektor di Demak itu datang untuk mengisi kegiatan lomba apa dongeng. Oke. Kemudian setelah belinya kundur, terus kemudian listriknya padam. Ternyata takemnya habis, karena habis terbakar kemarin. Oke, untuk selanjutnya saya tidak bisa mengikuti banyak Pak Sigit, tapi saya mengintip tadi sebentar di akhir kumanan bagian penguatan tadi di akhir di penutup gitu. Tapi memang itu penting, sepakat dengan sampaikan Bu Kori, insersi sugesti positif bagi guru memang harus penting. Kalau alur sudah pasti Bapak Ibu sudah memahami lah, media kapan ditampilkan, bahan ajar kapan ditampilkan. Saya tidak bisa panjang lebar Pak Sigit, nanti lain kesempatan kalau saya bisa melihat performnya Pak Sigit nanti saya komentar lebih banyak. Matur nuwun, itu saja dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kori dan Pak Budi.